Diduga pengemudi mengantuk, sebuah mobil menabrak minimarket di Jalan Raya Keramat Mulia, Kuningan, Jawa Barat. Ya, pemilik minimarket alami kerugian hingga jutaan rupiah. Inilah detik-detik sebuah mobil menabrak minimarket yang terekam kamera pengawas di Jalan Raya Keramat Mulia, Kuningan, Jawa Barat pada Minggu malam. Dalam rekaman kamera pengawas itu, mobil berjenis SUV meluncur masuk ke dalam minimarket. Pegawai yang sedang melakukan pendataan barang hampir tertabrak. Kejadian ini membuat kaget sejumlah pembeli yang sedang berbelanja di area minimarket. Akibat kejadian ini, pemilik minimarket mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Menurut keterangan Kanit Laka Polres Kuningan, insiden bermula ketika sang pengemudi berinisial A menunggu istrinya berbelanja di minimarket. Diduga mengantuk, sang pengemudi kaget saat istrinya minta pulang usai berbelanja. Mesin mobil pada saat itu dalam keadaan menyala dan pengemudi malah menginjak gas hingga mobil masuk ke dalam minimarket. Pada saat itu kondisi mesin nyala dan untuk pengemudinya masih berada dalam kendaraan. Istrinya turun untuk membeli sesuatu di Alfamart. Setelah berbelanja di Alfamart, kemudian masuk ke mobil lagi. Pada saat sudah pintu ditutup, terus bilang berangkat, posisi pengemudi injakan kakinya berada di posisi di gas, dan pas itu langsung pindahkan ke posisi drive, artinya jalan. Harus maju kan posisi itu. Jadi pas saat itu langsung gas diinjak, ini masuk ke drive. Untuk sementara mobil SUV diamankan di Mapolres Kuningan. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, tembok sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ena rubuh dan menutup aliran anak Kali Setu. Akibatnya banjir 1 meter mengenangi permukiman warga di Jalan Gandaria, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Beginilah kondisi pemukiman warga di RT 5 RW 9 Gandaria, Jagakarsa, Jakarta Selatan yang terendam banjir setinggi 1 meter. Banjir ini terjadi akibat robohnya tembok sekolah Min 6 yang menutup aliran anak Kali Setu sehingga meluap ke pemukiman warga. Diduga ambrolnya tembok sekolah Min 6 dikarenakan fondasi tembok yang lapuk termakan usia. Warga yang terdampak banjir pun terpaksa mengungsi ke rumah kerabat hingga banjir surut. Biasanya kalau banjir biasa cuma sedikit Pak ya, cuma karena ini tembok sekolah roboh, ya jadi kayak gini. Kejadian roboh ini sedang hujan atau kalinya sedang menguap Pak? Kali meluap, dan bangunan tembok lama jadi nggak kuat. Pada saat kejadian hujan atau tidak Pak? Ya pas kejadian hujan, tembok itu roboh. Hujan kali meluap itu. Oh baik Pak. Ini Warga berharap ada ganti rugi dari pihak sekolah Min 6 karena robohnya tembok dan menutup aliran kali, hingga membuat pemukiman warga terendam banjir. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, hujan deras disertai angin kencang mengguyur kota Bandung. Akibatnya sejumlah ruas jalan dan permukiman warga banjir dan angin kencang merobohkan atap teras Museum Kota Bandung. Hujan deras dan angin kencang yang melanda kota Bandung sore tadi membuat atap teras dan sebagian dinding bangunan Museum Kota Bandung di Jalan Aceh roboh. Atap teras yang roboh menimpa sejumlah kendaraan roda 2 yang terparkir di bawahnya. Lagi ada kegiatan anak-anak PKL dari Diskominfo. Iya. tapi nggak ada korban? Nggak ada, alhamdulillah. Yang nimpa apa aja kan tadi? Paling kendaraan motor roda 2. Oh, motor. Iya. Oh ada 2. Iya. Oh, parkir itu di sini. Parkir di sini. Tapi ada yang sampai rusak parah nggak kan? Alhamdulillah nggak ada, Pak. Hujan deras juga membuat kawasan Kaca Piring Batu Nunggal Kota Bandung banjir setinggi 1 hingga 2 meter. Warga mengatakan air naik dengan cepat dan tidak banyak barang yang bisa diselamatkan dari rendaman banjir. Selain karena hujan deras, banjir juga didukung oleh buruknya drainase akibat maraknya pembangunan di kawasan itu.
Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fringkran dan Ervan David, iNews melaporkan. Satu dari 3 pencuri sepeda motor di sebuah panti asuhan di Taman Larea, Makassar, Sulawesi Selatan diringkus warga. Pelaku merupakan salah satu anak didik di panti asuhan tersebut. Polisi mengamankan seorang remaja pelaku pencurian sepeda motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga yang geram berupaya menghakimi pelaku, sehingga polisi langsung membawa pelaku ke Polsek Tamalan Rea untuk proses lebih lanjut. Warga kesal karena pelaku adalah salah satu anak didik di panti asuhan tempatnya mencuri 1 unit sepeda motor. Mana yang dibongkar ke motor, Kabu? Polisi mengamankan barang bukti sepeda motor hasil curian dalam kondisi telah dipreteli oleh pelaku. Untuk inisial F, ini adalah pelaku curanmor. Itu kejadian di panti asuhan Ati yang sebelumnya sudah diamankan oleh warga. Satu posisi kendaraan sudah diprotoli sama pelaku. Polisi akan berkoordinasi dengan Balai Rehabilitasi Sosial Anak, mengingat pelaku berinisial F masih di bawah umur. Polisi masih mengejar 2 pelaku lainnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, iNews melaporkan. Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki aksi koboi seorang pengendara mobil di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 2 selongsong peluru yang ditemukan di lokasi tengah diuji balistik di laboratorium forensik. Aksi koboi pengendara mobil yang melepaskan tembakan di kawasan Kebayoran Baru masih diselidiki Polres Metro Jakarta Selatan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan 2 selongsong peluru kaliber 9 mm. 2 selongsong peluru tersebut kini masih diuji balistik di laboratorium forensik. Polisi juga masih memeriksa sejumlah rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi. Lokasi tersebut memang ditemukan 2 selongsong ya, 2 selongsong. Dan itu sudah kita amankan, kemudian kita juga melakukan pemeriksaan saksi-saksi sampai saat ini juga masih berjalan di samping upaya-upaya penyelidikan yang sifatnya saintifik lainnya, kira-kira seperti itu. Sebelumnya, aksi koboi jalanan terekam kamera pengawas di Jalan Profesor Joko Sutono, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu malam. Seorang pengendara mobil melepaskan 2 kali tembakan ke udara dan menyisakan 2 selongsong peluru. Peristiwa terjadi tak jauh dari Kompleks Pati Polri. Tidak ada korban jiwa maupun kerugian materi dalam insiden ini. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Aksi video viral Wakil Bupati Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah yang terlibat adu mulut dengan bos miras di Sampit ternyata masih terus berlanjut. Anak bos miras tersebut melakukan penyerangan ke rumah salah seorang penggiat sosial media yang selama ini aktif menyuarakan perang terhadap peredaran miras. Inilah rekaman video amatir detik-detik terjadinya bentrok antara diduga anak bos miras dengan warga yang memberikan pertolongan kepada seorang pegiat sosial media di Sampit, Kalimantan Tengah. Bahkan dalam rekaman CCTV ini terlihat aksi serang dan aksi saling baku hantam pun tak terhindarkan di depan rumah Samsul Bahri, pegiat media sosial di Jalan Jalkriwut, Sampit, Kalimantan Tengah. Bentrokan dipicu karena pegiat media sosial dengan akun Facebook Bintang Jaya aktif menyuarakan perang terhadap miras di Sampit. Aksi penyerangan ini langsung menarik simpati warga, bahkan hingga kini rumah pemilik akun medsos telah dijaga oleh Ormas Pertahanan Masyarakat. Menurut Samsul Bahri, pegiat media sosial, penyerangan yang dilakukan sekelompok diduga anak bos miras ini dilakukan lantaran kesal dengan usaha orang tuanya yang terganggu sehingga melakukan penyerangan. Pas hendak membuka pagar, inya datang. Jadi pas melihat inya langsung menyasar ulun, langsung ulun pukul. Sempat kejar-kejaran ada ya? Sempat kejar-kejaran. Habis itu kayak apa setelah redamnya itu? Karena masa banyak yang menolong ulun. Oh, jadi karena merasa yang menyerang ini bus miras, jadi orang menolong.
Atas kejadian tersebut, banyak pihak yang datang ke Mapolres Kota Waringin Timur untuk memberikan dukungan dan melaporkan kasus penyerangan ke polisi. Dengan apa adanya. Kenapa Jonathan Kere yang dicari? Memang ada izinnya kan beliau? Sebelumnya, Wakil Bupati Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah viral terlibat adu mulut dengan bos miras saat menanyakan izin penjualan miras. Bahkan dalam video tersebut, Irawati, Wakil Bupati Kota Waringin, dimaki bos miras. Namun dirinya tidak gentar dan melaporkan ke Polres Kota Waringin Timur. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurmansyah Ainus melaporkan. Pemirsa, keracunan massal akibat menyantap hidangan syukuran terjadi di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Belasan warga terpaksa menjalani rawat inap di puskesmas tempat karena gangguan pencernaan. 13 warga dari sekitar 50 orang yang menyantap hidangan syukuran di Desa Sukowiono, Kecamatan Padas, dirawat di Puskesmas Padas, Kabupaten Ngawi. Rasa mual, pening hingga muntah-muntah dirasakan korban setelah menyantap hidangan yang berisi nasi mie tempe dan daging ayam. Pihak puskesmas melaporkan jika para korban kebanyakan mengalami dehidrasi sehingga harus menjalani perawatan untuk observasi. Pusing, terus badan tuh panas, menggigil. Kayak perut tuh kayak ditusuk-tusuk. Mas, menu yang disajikan kemarin itu dalam bentuk apa saja? Nasi, lauknya goreng, ikan, mie sama apa ya? Satu lagi saya lupa. Ada yang panas juga. Untuk yang rawat jalan, kita masih observasi, dikasih obat rawat jalan di rumah. Yang di sini ini sudah berapa jam sejak mereka kedatangan ikut? Dari pagi Rama-rama. jam 10-an. Jam 10-an. Ya, sampai maghrib ini tadi masih terus ada. Saat ini aparat Polres Ngawi telah memeriksa SG dan SF yang menggelar syukuran 3 bulanan bayinya dengan membagikan puluhan nasi kotak. Sedangkan sampel makanan telah diamankan untuk diperiksa di laboratorium. Dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Sopir mobil box dibegal lalu dibuang ke jalan di tengah hutan. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.